warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya. Salawat beriringkan salam dan tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW berserta para sahabat beliau. Penghormatan saya kepada dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Adab, Bapak Dr. Asra Mabrur Fazar STHIM. Kali ini saya akan membahas tentang adab atau etika bersosial media. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan media sosial sungguh pesat, bisa dilihat dari banyaknya jumlah anggota yang dimiliki masing-masing situs jejaringan sosial. Pengguna internet pada tahun 2020 telah mencapai 196,7 juta jiwa. Sebagian besarnya adalah generasi muda yang biasanya untuk mengakses informasi, hiburan, dan untuk komunikasi. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah mungkin kita hindari, yaitu dampak positif dan negatif dari media sosial itu sendiri. Media sosial banyak sekali memberikan dampak positif kepada kita, akan tetapi ia juga andil dalam memberikan dampak yang negatif. Adapun beberapa etika yang harus kita ketahui dalam menggunakan sosial media. Yang pertama adalah etika saat memposting. Allah Ta'ala berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Semua postinganmu tercatat di buku amalmu, maka hindarilah tuduhan dusta. Dalam memberikan informasi di media sosial seperti berita, artikel, kejadian, tips, dan apapun itu, hendaknya kita berkata jujur dan hindarilah informasi dusta atau hoax. Berhati-hatilah pada kalimat dusta atau hoax, karena ia merupakan kalimat yang menerjunkan kita ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Diwajibkan bagi kalian berkata jujur, sesungguhnya jujur bersama kebaikan dan keduanya berada di surga. Dan takutlah kalian dengan dusta, sesungguhnya dusta bersama kedurhakaan dan keduanya berada di neraka." Hadis riwayat Ahmad. Namun sangat disayangkan, betapa banyaknya saat ini dijumpai kalimat-kalimat yang buruk bertebaran di media sosial, padahal semua bentuk kalimat tersebut telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah yang disampaikan ulama, Al-Kitabatu tanzilu manzilatal qawli, tulisan hukumnya sebagaimana ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. 2. Jangan menyebarkan konten pornografi atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Apabila kita memposting sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah seperti nasihat, peringatan, kajian agama, dakwah, dan lain sebagainya, maka Allah akan memberikan pahala atas postingan tersebut. Lebih dari itu, apabila ada orang yang berbuat kemaksiatan disebabkan postingan kita, maka Allah akan menambahkan dosa itu pada kita, sebagaimana dosa orang yang bermaksiat sebab apa yang kita posting. Lalu, seberapa banyak dosa kita apabila ternyata postingan kita ditonton dan dicontoh oleh ribuan bahkan jutaan orang? Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik lalu diikutilah perbuatan itu, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikuti perbuatan itu tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk lalu diikutilah perbuatan itu, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosanya sedikit pun." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Jangan mengumbar informasi pribadi seperti permasalahan keluarga, alamat rumah, nomor rekening, dan nomor telepon, kecuali untuk kepentingan bisnis. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku diampuni kecuali al-mujahirun, yaitu orang yang menampakkan dan menceritakan perbuatan maksiatnya." Hadis riwayat Muslim. 4.
Konfirmasi kebenaran berita. Siapakah yang tidak tertarik untuk menyebarkan berita heboh yang diterimanya? Bahkan banyak di antara kita yang terpengaruh pada berita yang cukup menghebohkan sehingga terpancing untuk menyebarkannya ke seluruh akun media sosial. Inilah kurangnya etika yang sangat disayangkan, karena hampir sebagian besar penghuni internet pernah melakukannya. Akibatnya, banyak kehormatan seseorang jatuh dan buruk nama baiknya karena tersebarnya informasi-informasi miring yang sudah menyebar luas kemana-mana. Bahkan perbuatan ini juga dapat memecah belah persaudaraan kita. Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan seseorang. Kita tidak diperkenankan untuk menyebarkan informasi yang menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. 5. Cantumkan sumber atau nama pemilik hak cipta untuk menjaga nilai orisinalitasnya. Pernah berjuang susah payah membuat sebuah karya yang begitu menarik. Apabila iya, maka betapa kesalnya kita ketika memposting sebuah karya baik itu tulisan, gambar maupun video yang bagus dan menarik. Tiba-tiba orang lain menyebarkan atas nama karya orang tersebut. Budaya plagiat ini memang tidak selayaknya kita contoh karena ia akan menumpukan kreativitas seseorang. Bahkan Rasulullah SAW mengancam perbuatan ini. Barang siapa ia mengaku-ngaku pada apa yang tidak ia miliki, maka ia bukan golongan kami, dan hendaklah ia bertempat pada tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. 6. Jangan gunakan nama atau akun samaran. 7. Pandai mengatur waktu. Demikianlah sedikit dari banyaknya adab bersosial media yang bisa saya rangkum. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi siapa saja yang mau menonton, mengamalkan dan menyebarkannya. Amin ya Rabbal Alamin.